Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 2 ingin mempersembahkan film pendek tentang takdir. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Abdul Sampai dan di sebelah saya Muhammad Abdullah Ibrahim dan sebelah kiri saya. Dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan saya kali ini menjelaskan sedikit tentang sabar. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariat dan akal. Menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seseorang hamba. Karena dengan kesabaran, seorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjaga ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam masalah atau cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sesekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu sabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya. Demi mendapatkan balasan yang baik di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan atau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 153. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 153. Maksud dari ayat ya ayyuhalladzina amanusta'inu, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan untuk membersihkan dosa. Kemudian disuruh dengan menjelaskan ayat bis sabiri, berkata, dengan sabar dalam mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya, serta ketika ditimpa ujiannya. Sedangkan makna lafal wassalah maksudnya ialah dengan memperbanyak sholat sunnah di malam dan siang hari. Menjelaskan maksud dari sabar dalam ketaatan ialah sabar dalam melanggengkan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Adapun beberapa dalil yang lain mengenai sabar dalam hidup, supaya hidup tidak jauh ke dalam kemaksiatan. Surat Al-Furqan ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yuhjaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahayyatan wa salam. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi atau dalam surga atas kesabaran mereka.
dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu berserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi atau di dalam surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Hei kalian, bersabarlah. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, atau suatu kesedihan. Bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan karenanya. Hadis Rasulullah Bukhari. Tolong kalau kalian ada masalah, kalian harus banyak sabar ya. Karena itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian memperbanyak berzikir, bersolat, tawakal, pasti di setiap masalah, halangan, musibah dan sebagainya pasti akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ada kebaikan yang besar di sisi Allah bagi mereka yang bersabar. Subhanallah. Saya harap di pertemuan kali ini ada secuil hikmah yang dapat kita ambil dari sikap sabar. Tentunya dibarengi dengan hati yang tulus, akhlak mulia, tidak tercela, maka setiap cobaan yang Allah berikan pasti akan dapat kita lalui dengan baik. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.